Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom, salam jumpa lagi bersama saudara-saudari HCC Palu dan saudara-saudari di dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga, saya ingin bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama kami membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 22 ayat 39 hingga 46. Dengan perikop atau judul pembacaan itu di Taman Getsemani. Demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Peristiwa Yesus di Taman Getsemani adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita belajar dari doa Yesus ini, khususnya pada Lukas 22 ayat yang ke-42, Yesus menunjukkan kepribadiannya sebagai seorang manusia. Sebab di dalam doa Yesus tersebut ia berdoa kepada Bapa di surga, "Kalau boleh." Padahal pada pasal-pasal sebelumnya Yesus telah menjelaskan tentang penderitaan yang akan dia alami, bahkan akan kebangkitannya juga kepada murid-muridnya. Tidak ada rasa ketakutan atau kengerian pada diri Yesus. Tetapi pada waktu doa di Getsemani, terjadi sesuatu di dalam diri Yesus yang membuat Yesus berdoa, "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu dariku." Tetapi, apa jawaban Bapa di surga terhadap doa Yesus? Bapa tidak menjawab doa Yesus. Bukan berarti Bapa di surga tidak sanggup untuk menjawab doa Yesus, memberi pertolongan. Dan juga bukan berarti karena Bapa di surga tidak mengasihi Yesus anaknya. Padahal di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-17, setelah Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari langit yang menyatakan, "Inilah anakku." Pernyataan langsung daripada Bapa di surga tentang Yesus. Tetapi yang membuat Bapa di surga tidak menjawab doa Yesus, karena doa Yesus tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, Allah mulai merancangkan karya keselamatan bagi umat manusia. Di dalam perjanjian lama, Allah bekerja sama dengan manusia lewat para nabi-nabi Allah dan orang-orang pilihan Allah. Tetapi puncak dari rancangan Bapa di surga untuk keselamatan umat manusia, yaitu lewat Yesus Kristus, anaknya.
Getsemani bukanlah final destination buat Yesus. Salib juga bukan akhir dari rancangan Bapa. Kebangkitan juga bukan. Tetapi akhir dari rancangan Bapa, yaitu Yesus kembali sebagai pemenang dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Makanya Bapa tidak menjawab doa Yesus waktu itu. Memang cukup sakit, stres, menakutkan keadaan yang Yesus hadapi. Tetapi rencana Bapa di surga jauh lebih besar dari momen di Getsemani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari peristiwa ini di Getsemani. Ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya saat ini yang kecewa, marah kepada Tuhan, bahkan menganggap Tuhan tidak peduli atau Tuhan tidak sayang kepada mereka dalam masa-masa atau situasi-situasi yang sementara mereka lewati. Sebenarnya tidak. Bukan Allah tidak sanggup menolong atau menjawab doa-doa saudara. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Allah menyatakan, Allah berbicara, Allah memberitahukan bahwa Allah mempunyai rancangan-rancangan tentang kita, terbaik bagi masa depan kita. Allah punya itu, saudara. Jadi yang seharusnya kita lakukan adalah mengerti dan mengetahui kehendak Allah. Mari kita lihat kembali di dalam doa Yesus di Taman Getsemani. Dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 43. Ketika Yesus di dalam doanya berkata, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka Bapa di surga mengutus malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Bapa menjawab doa Yesus ketika Yesus mengerti kehendak Bapa yang di surga. Dan Yesus mengerti tujuan keberadaannya datang ke dalam dunia. Dan situasi yang sementara Yesus hadapi. Kalau saudara dan saudari ingin Allah berkarya di dalam semua persoalan hidupmu, berdoalah seperti Yesus. Utarakanlah semua masalah-masalah, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, harapan-harapan, planning, rencana-rencana di dalam hidupmu kepada Bapa di surga. Dan jangan berhenti di situ, tetapi seperti Yesus berdoa, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Karena Yeremia 29 ayat 11, Allah menyatakan kepada kita bahwa Dia mempunyai rancangan masa depan bagi kita. Dia mempunyai sesuatu luar biasa yang mungkin kita tidak pikirkan dalam pemikiran kita. Dan Bapa di surga punya itu bagi saudara dan saya. Sebab itu kita boleh mengutarakan semua yang kita mau. Cita-cita kita, persoalan kita, sakit penyakit kita, masalah keuangan kita, apapun saudara. Tapi jangan berhenti di situ saudara. Saudara harus seperti Tuhan Yesus berdoa. "Tetapi bukan menurut kehendakku, jadilah kehendak-Mu." Maka sama seperti Yesus, Bapa di surga lewat Roh Kudus akan memberi saudara dan saya kekuatan mengatasi situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin memberikan salah satu contoh, dan saya mengambil salah satu contoh dari Gembala Sidang HCC Palu, Bapak Pastor Roni Rumambi. Beliau mempunyai seorang anak namanya Harvers. Nah, Harvers kalau datang ke ayahnya, dia boleh berkata, "Papi, saya mau mobil balap.
Saya sudah main game, saya sudah tahu nyetir, pokoknya saya pingin mobil balap. Dan dia datang kepada ayahnya. Tentu ayahnya tidak akan memberikan mobil balap kepada dia atas permintaannya dia. Walaupun mungkin Harvest berkata, "Papi, Tuhan Yesus bilang, minta maka kamu dapat. Papi, Tuhan Yesus ajar mesti puasa. Harvest sudah puasa, Harvest sudah berdoa, Harvest pingin mobil balap." Dalam usianya yang saat ini tidak mungkin. Kenapa? Karena ayahnya punya rencana masa depan bagi anaknya. Bukan yang terburuk, tapi yang terbaik. Dan sebagai ayah yang baik, tidak mungkin mau memberikan pada saat ini dalam usia yang sedemikian muda. Demikian juga Bapa di surga. Bapa mempunyai rancangan-rancangan yang mulia, yang terbaik bagi saudara dan saya. Segala permintaan kita, kadangkala kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan kita. Setahun, 2 tahun, bahkan mungkin beberapa saat setelah kita berdoa. Tapi Bapa di surga, dia tidak menjawab bukan berarti dia tidak mencintai saudara. Dia tidak menjawab bukan berarti dia tidak mengasihi saudara. Dia tidak menjawab bukan berarti dia tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan, saudara. Tetapi justru karena dia mengasihi saudara dan saya. Berdoalah seperti Yesus. Ketika dia berkata, "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Tapi Bapa diam. Waktu Yesus melanjutkan doa itu, dia berkata, "Bukan menurut kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Maka Allah mengutus malaikat Tuhan, menguatkan Yesus. Jalan terus, jalan terus, jalan terus. Ada kemenangan di depanmu. Saudara, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa masalah yang saudara hadapi saat ini? Apa pergumulan yang saudara gumuli saat ini? Jangan menyerah. Jikalau Bapa bisa mengutus malaikat untuk menguatkan Yesus, menggenapi rencana Bapa di surga, Bapa juga bisa mengutus Roh Kudus untuk menguatkan saudara, sampai saudara memperoleh seluruh kemenangan, dan kemenangan itu memberikan kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Satu kisah yang saya alami dalam kehidupan saya di sini. Beberapa tahun lalu dalam bulan Januari, dan kami mengalami cuaca badai salju yang cukup berat waktu itu. Dan saya harus mengadakan suatu meeting, pertemuan di satu kota. Dan saya akan mengendarai mobil saya. Dalam perjalanan terjadi sesuatu yang tidak saya harapkan. Saya mengalami suatu kecelakaan, tapi saya tetap terpelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa. Ketika saya sudah tidak mempunyai mobil, tapi kerinduan hati saya untuk terus tiap minggu pergi ke gereja. Dan saya berjumpa dengan teman-teman di gereja, sepasang suami istri. Mereka selalu membantu membawa saya, jemput saya ke gereja. Satu kali ketika kami bersama-sama pergi ke gereja, dalam perjalanan, teman saya berkata, "Sorry Steve, minggu depan kami tidak bisa membawa kamu ke gereja karena kami ada kunjungi keluarga di luar kota." Dan saya berkata kepada mereka, "Oh, tidak apa-apa." Dalam pemikiran saya pikir, okelah, saya akan naik taksi ke gereja. Itu yang ada dalam pemikiran saya. Ketika kami sampai di dalam rumah ibadah, dan hari itu adalah perjamuan kudus, dan semua berjalan dengan baik sampai pelayanan perjamuan kudus semua selesai. Dan di dalam gereja saya duduk bersama teman-teman saya, dan di samping kiri ada satu kursi yang kosong, dan setelah kursi kosong ada satu jemaat yang duduk di situ, seorang bapak. Saya kenal beliau tapi tidak terlalu dekat karena beliau selalu ke gereja. Dan waktu setelah ibadah selesai, dan bapak ini menghampiri saya dan dia berkata, "Waktu perjamuan kudus ada sesuatu yang ngomong di dalam hati saya, dan saya tahu itu suara Tuhan." Dia berkata, "Saya ada punya 2 mobil, dan saya sudah berusaha menjual mobil yang satunya itu tidak pernah laku, belum laku. Tapi waktu perjamuan itu Tuhan berbicara untuk saya memberikan mobil itu kepadamu." Saya kaget, saudara. "Hah?
Saya tidak bicara apa-apa kepada beliau. Dan saya berbicara kepada teman saya, lihat Tuhan jawab doa. Dia bilang, kenapa? Tuhan kasih mobil dari Bapak ini. Dan kita sangat sukacita pada waktu itu. Bapak itu bilang, saya sudah berusaha menjual ini mobil, tapi tidak ada yang membeli sampai saat ini. Dan waktu saya mendengar suara Tuhan ini, saya mau melakukannya. Dan benar saudara, setelah pulang dari gereja, Bapak ini membawa mobilnya ke tempat saya. Dan saya bilang kepada Bapak ini, kalau sudah ada pembeli, kasih tahu saya. Saya akan mengembalikan mobil ini kepada saudara. Dan dia bilang, oke. Dari dalam pemikiran saya mungkin 1 minggu atau mungkin beberapa hari. Tapi Tuhan izinkan saya untuk pakai mobil ini selama 3 bulan, saudara. Dan kemudian waktu Bapak ini telepon dan dia bilang, oh ya, sekarang saya ada pembelinya. Saya bilang, oke, saya akan bawa ke rumah Anda. Dan saya bawa mobil itu ke rumah Bapak tersebut. Dan betul, mobil itu terjual. Dan apakah Tuhan tidak peduli dengan saya? Dia menyiapkan 1 mobil yang lain lagi, yang saya pakai sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dia punya rencana yang luar biasa, yang terbaik, yang tidak pernah kita pikirkan. Ketika kita berdoa, saudara, jangan terfokus dengan masalah-masalah, pergumulan-pergumulan kita. Ya, kita hadapi, kita rasakan itu. Katakan terus terang kepada Tuhan, tetapi itu bukan finalnya, saudara. Cari kehendak Tuhan. Bilang, Bapa, aku ingin sembuh. Bapa, aku ingin bebas dari semua debt utang-utang saya. Bapa, saya ingin sukses dalam bisnis. Bapa, saya ingin dapat pekerjaan. Tapi Tuhan, biarlah bukan menurut kehendakku, tapi menurut kehendak-Mu. Ketika saudara menyelaraskan keinginan, kerinduan saudara dengan kehendak Allah Bapa di surga, saya percaya ada kekuatan, ada mujizat yang akan Allah lakukan dalam hidupmu. Sebab itu saudara dikasihi dalam Tuhan, seperti saya katakan, belajarlah dari doa Yesus di Getsemani. Ketika dia sebagai manusia, dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi ketika Yesus menyadari dan mengetahui kehendak Allah, dia bilang, bukan menurut kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Bapa memberi kekuatan. Tidak ada yang mustahil yang Bapa di surga dapat lakukan kepada saudara. Dia Allah yang berfirman, dan firman-Nya ya dan amin. Jikalau Allah berfirman, mempunyai rancangan dan masa depan yang terbaik bagi anak-anak-Nya, tidak mungkin Allah mengingkari janji-janjinya. Tapi bagi kita, apakah saudara dan saya tahu kehendak Allah dalam hidup kita? Cari kehendak Tuhan, maka saudara akan mengalami kekuatan Allah dan mujizat Allah dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kami berdoa. Bapa di surga, hamba bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini. Hamba tahu tidak ada yang mustahil untuk Engkau dapat lakukan dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Tapi ajarlah kami mengerti dan mengenal kehendak-Mu. Sehingga kami tidak stres, tidak depresi, kami tidak kecewa, kami tidak putus asa dan hilang harapan akan janji-janji-Mu. Tapi bawa kami, nyatakanlah kehendak-Mu dalam setiap saat ketika kami datang di hadirat-Mu. Tunjukkanlah itu Tuhan, dan berilah kami kekuatan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga apa yang kami hadapi saat ini bukanlah final destination, bukanlah sesuatu yang membuat kami terbuang dari hadirat-Mu, tetapi adalah moment, adalah kesempatan untuk kami melihat Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Bapa di surga,
Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkatilah gereja HCC Palu, dari pastor seniornya, gembala sidang, keluarganya, dan semua pelayan-pelayan timnya Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa sebagai salah satu sarana Allah untuk menjangkau banyak-banyak jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.